warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Ulil Azmi dengan NIM 387 dari kelas G. Di sini saya akan membuat video wawancara bersama narasumber saya yaitu Bang Fadil mengenai pentingnya adanya negara. Oke Bang, gimana Bang? Pertanyaan saya yang pertama Bang, menurut Abang apa sih pentingnya adanya negara itu? Pentingnya adanya negara ya, berarti kita berbicara tentang definisi dari negara itu sendiri. Sebenarnya kan negara ini sebagai alat suatu wadah yang dimana untuk mengumpulkan beberapa orang. Sebenarnya kita harus pahami juga bahwasanya negara ini adalah suatu organisasi. Organisasi itu kan kalau kita berbicara hakikat organisasi adalah menyatukan beberapa kepentingan menjadi satu kepentingan yang sama. Kalau kita lihat kepentingan itu ada di mana? Kita lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar. Maksud di Pancasila itu ada kepentingan kita juga itu. Makanya kalau misalnya kita berbicara kepentingan negara ya berarti untuk menyatukan dari kepentingan masyarakat itu sendiri. Salah satunya kan kenapa adanya negara, masyarakat ini butuh suatu wadah untuk menjaga salah satunya kan. Makanya itu diciptakan ada hukum. Lalu masyarakat kan membutuhkan suatu perekonomian. Nah, diciptakan ada perekonomian di dalam suatu negara. Nah, untuk melengkapi hal-hal tersebut, ada lagi pendidikan, sosial dan lain-lain. Untuk melengkapi aspek tersebut, akan dibutuhkan polisi. Kayak misalnya orang yang berpendapat politik itu terlalu skeptis pada politik kan yang salah juga sebenarnya. Nah, alat-alat untuk mencapai hal-hal tersebut kan adalah politik. Oke, berarti kan modelnya pentingnya ada satu negara itu untuk menyatukan beberapa kepentingan. Karena masyarakat, bayangin aja masyarakat tidak memilih masyarakat apabila tidak ada yang namanya faktor politik, maka dia mau makan apa? Kalau tidak ada yang namanya hukum, lalu yang mengatur dia bagaimana? Hak dia yang diatur bagaimana? Itu pentingnya negara sebenarnya kayak gitu ya. Oke, berarti dapat disimpulkan kalau pentingnya ada negara itu untuk memberikan semacam fasilitas lah pada manusia itu. Terus Bang, ada pertanyaan selanjutnya. Kalau menurut Abang, apa peran negara dalam menjamin keamanan dan stabilitas sosial di wilayah negara itu sendiri? Jadi sebenarnya kan alat untuk menjaga keamanan dan stabilitas sosial sendiri kan itu ada yang diciptakan namanya hukum. Lalu bagaimana cara hukum ini dapat menjaga keamanan dan juga stabilitas negara itu? Jadi kita berangkat dari teorinya Lawrence Friedman, tahu kan? Jadi itu terkait dengan bagaimana bentuk dari legal system. Jadi menurut dia itu legal system itu ada 3 tuh. Struktur. Berarti kalau struktur ini kita berbicara mengenai bagaimana bentuk-bentuk pengorganisasian dalam penegakan hukum itu sendiri. Atau misal kita menciptakan pidana, maka untuk menegakkan hal tersebut ada yang namanya pengadilan, adanya kepolisian. Jadi kita berbicara secara struktur. Lalu untuk menjaga lagi terkait dengan legal system ada namanya substansi. Substansi ini kita berbicara mengenai isi, seperti undang-undang. Atau substansinya adalah misalnya undang-undang korupsi, maka substansinya adalah tentang bagaimana penegakan korupsi itu sendiri. Lalu yang terakhir, legal system terakhir ada namanya kultur. Kultur itu kita berbicara tentang budaya, bagaimana kita menyatukan frame antara hukum dengan masyarakat itu sendiri. Karena kamu tahu kan hukum progresif, yang dari Sanjuktor Harjo itu ada gitu. Ada gium. Pernah dengar Bang? Cuman agak-agak udah lupa gitu. Hukum diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Oh iya, ada gium ya. Nah, pernah dijelaskan. Pas sebenarnya. Pas. Udah. Nah, makanya dengan adanya legal system itu sebenarnya bentuk upaya dalam menjaga keamanan dan juga stabilitas dari negara itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara mengenai langsung kepada kebaikan itu terlalu naif. Makanya kita berbicara di upaya progres mencapai kebaikan itu sendiri, keadilan itu sendiri, kebenaran itu sendiri. Nah, itu kita pertama-tama. Jadi yang terlalu naif juga kita berbicara tentang itu. Intinya nggak sebaik itu. Ya. Jadi dalam artian Bang, supaya ya itu kita bicara semacam legal system terlebih dahulu untuk memberikan hak-hak untuk menjamin keamanan di masyarakat. Pertanyaan selanjutnya Bang, terus bagaimana negara dapat memainkan perannya dalam menjaga jaminan hak asasi manusia bagi warga negaranya? Sebenarnya pertanyaan ketiga ini sebenarnya ada kaitannya dengan poin nomor 2, pertanyaan nomor 2.
apa? Pasal kemarin berapa ya? Pasal 39 tahun 1999. Ya, 1999. Kita berbicara tentang hak asasi manusia. Nah, di situ ada beberapa hal yang dimasukkan di dalam pasal itu sendiri. Seperti kayak hak untuk hidup, hak untuk membentuk keluarga. Di situ ada hak asasi manusia di dalamnya. Kalau kita berbicara landasan undang-undang ini, yaitu berlandaskan terhadap perjanjian internasional. Jadi ada namanya Declaration of Human Rights. Itu perjanjian internasional yang membahas tentang hak asasi manusia itu sendiri. Lalu diratifikasi ke Indonesia. Diratifikasi ke Indonesia menjadi suatu aturan hukum, produk hukum sebagai hukum tertulis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009. Gitu. Kalau nggak salah 39 tahun 2009. Kalau salah dikoreksi ya. Iya ya, soalnya pernah juga bilang bahas sedikit-sedikit tentang undang-undang asasi manusia itu ada memang ada kalau nggak salah yang memang di tahun 1999 sama berapa lagi lupa. Oke, pertanyaan selanjutnya bang, menurut abang apa saja sih pelayanan publik yang harus disediakan oleh negara bagi warganya? Berarti kita ini juga berkaitan sama yang pertama tadi deh. Oh ya. Yang ada aspek ekonomi, aspek hukum, aspek sosial, aspek pendidikan, aspek kesehatan. Itu semua aspek-aspek itu yang harus ada pelayanan publiknya, yang harus dijamin oleh negara. Karena kan kita berangkat dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu kan sebenarnya adalah cita-cita dari suatu negara. Maka hal itu yang harus diwujudkan oleh negara melalui apa? Melalui pelayanan publik. Pelayanan publik itu adalah suatu upaya dalam mencapai tujuan tadi, kepentingan warga negara tadi. Bentuknya di situ. Kalau misalnya kita nggak ada pelayanan publik, ya arahnya bagaimana? Masa iya kita diam-diam tiba-tiba kita tercurahkan aja kan nggak mungkin. Gitu aja sederhananya gitu. Jadi dalam artian kayak negara pelayanan publik ini sangat dibutuhkan dalam artian karena dengan diadakannya pelayanan publik itu sendiri bagi warga negaranya, artinya warga negaranya itu bisa mengeluarkan hak mereka kayak seperti hak dalam pendidikan, hak ekonomi atau segala macamnya gitu. Nah, sebenarnya hal ini juga berangkat kepada yang legal system tadi itu terkait struktur. Yang strukturnya itu tadi struktur itu untuk mengatur bagaimana penegakan hak-hak dari masyarakat. Kalau misalnya struktur yang nggak jelas, maka kepastian hukumnya bakal hilang. Tujuan dari masyarakat kepastian itu bakal hilang. Bukan kamu lagi homeschooling lagi. Pertanyaan yang selanjutnya bang, kalau menurut abang, bagaimana abang itu melihat peran negara dalam mengatur hubungan antar negara melalui diplomasi dan perjanjian internasional? Bagaimana abang melihat peran negara dalam mengatur hubungan antar negara melalui diplomasi dan perjanjian internasional? Peran negara. Sebenarnya kalau hubungan diplomasinya apalagi di atas globalisasi, kita mau hidup itu realistis. Apalagi kita berbicara tentang suatu sistem sekarang, kapitalisme. Ya, kapitalisme. Misalnya kita terlalu idealis menolak suatu seperti kapitalis, kita bakalan mati. Walaupun sebenarnya sistem kapitalisme ya bagus juga ya. Ya. Itu banyak hak-hak manusia yang lainnya. Tapi ya gitu, kalau kita nggak mengikuti sistem, kita mati. Kalau kita butuh perjanjian internasional, lalu kita diplomasi pada negara lain, karena kan kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Zoom politikal. Makanya kita perlu ada kerjasama dengan negara lain, diplomasi dengan negara lain. Misalnya di negara kita tidak ada sumber daya alam ini nih, maka kita pinjam kepada sumber daya alam negara lain. Misalnya kita tidak ada alat produksi ini, maka kita bekerja sama untuk mendapatkan alat produksi tersebut dari negara lain. Nah, tujuannya kepada mana? Seharusnya kepada kemana? Goalsnya itu untuk apa? Untuk siapa? Ya untuk masyarakat itu sendiri. Karena kita berbicara kembali ke dari tadi, hukum diciptakan untuk masyarakat, bukan manusia. Untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Jadi kan kalau kita berbicara dari tadi konteksnya adalah hukum, tapi bisa kita korelasikan terhadap semua aspek. Karena kalau kita lihat di Indonesia, kalau pasal 2 ayat 1 UUD NRI 1945, bahwasannya kan Indonesia ini adalah negara yang berdaulat ataskan kedaulatan kerakyatan. Nah, berarti semua hal yang berada di Latibah 3 adalah rakyat. Yaitu
Terus ini bang, pertanyaan terakhir. Terus kalau menurut pendapat abang, apa sih yang akan terjadi kalau semisal di dunia ini Negara ini tidak bernegara, iya dalam ini di dunia ini negara itu tidak terbentuk. negara itu tidak terbentuk. Kalau kita lihat kayak Yunani dulu sebelum ada Polisai, kan negara masyarakatnya itu kacau balau, tidak jelas. Jadi tidak ada hukum yang mengatur. Jadi pembunuhan segala macam, semua tindak pidana, kejahatan, pelanggaran, perjanjian, pengambilan milik orang lain itu tidak ada yang mengatur, maka di situ terjadi kebebasan secara abstrak. Nah kan suku pun sebenarnya bisa mengatur, tapi suku itu cakupannya lebih kecil. Maksud kita butuh cakupannya lebih luas biar tersentral. Kalau kata Muslim itu ada namanya sentral demokratis. Jadi kita demokratis, tapi tetap aja demokrasi tersebut tetap harus ada yang namanya suatu hal yang tersentralkan. Dan dibutuhkan oleh negara untuk menjaga stabilitas keamanan, stabilitas hak asasi manusia di dalam negara perangan dia di situ. Karena kaitannya sama kayak pertanyaan nomor pertama abang ini ya. Terima kasih bang. Udah. Itu aja. Salah dulu ya. Oh ya. Mungkin itu menurut pendapat dari narasumber saya mengenai pentingnya adanya negara. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.